Hello everyone, welcome to my channel Inggrisan Yuk. Teman-teman, adakah di antara teman-teman yang waktu belajar past tense merasa kesulitan ketika menghadapi verb to or verb 3 yang ada ed-nya? Nah, ed-nya diucapkan apa enggak ya? Wanted, betul kita baca ed-nya. Walked, loh kok ed-nya enggak dibaca? Ended, ed-nya dibaca. Duh, ada nggak ya aturannya yang bisa membantu kita untuk membedakannya? Tentu saja ada. Yuk kita belajar satu persatu ya. Bagaimana ya aturan-aturan to pronounce this ed? Bagaimana saja sih pengucapan ed di belakang verb ini? Yuk kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, diucapkan it or ed. Jadi ed yang di belakang itu diucapkan atau dibaca. If the verb ends with the sound t or d, the ed is pronounced it. Jadi kalau kata kerjanya berakhiran dengan suara t atau d, maka ed-nya dibaca. Dibaca it kalau pelan-pelan atau it kalau cepat. Contohnya, want itu berakhiran dengan sound t. Want. Jadi, ed di belakangnya kita baca. Jadi, wanted, wanted. Contoh, I wanted to go to school. Tapi kalau kita ngomongnya agak cepat, biasanya it-nya ini berubah jadi it. I wanted to go to school. Bisa dibedakan ya, kalau pelan-pelan, I wanted to go to school. Tapi kalau agak cepat ngomongnya, I wanted to go to school. Jadi pengucapan it atau it ini sama saja. Contoh berikutnya, need. Need diakhiri dengan sound d. Need. Jadi, ed di belakangnya juga kita baca. Needed. Needed. Contoh, she needed to buy a book. Kalau kita ngomongnya cepat, she needed to buy a book. Tetap diucapkan tapi pronunciation-nya berubah sedikit menjadi it. She needed to buy a book. She needed to buy a book. Nah, contoh yang berikutnya, decide. Penulisannya berakhir dengan huruf E or I, tapi pengucapannya or the sound ends with the. Decide. Jadi bukan decide ya, tapi decide. Nah, karena itu walaupun huruf akhirnya adalah huruf E, tetapi karena soundnya atau suara akhirnya adalah the, decide, maka ini termasuk di dalam kategori di mana id-nya dibaca. Ya, jadi decide menjadi decided. Decided. I decided to go to Jakarta. Atau kalau cepat, I decided to go to Jakarta. Jadi pengucapannya bisa decided or decided. Ya, ada sedikit perbedaan. Yang berikutnya dibaca t. Jadi dibaca seperti huruf T. Ya. Nah, kata kerja apa saja? If the verb ends with an unvoiced sound, the ed is pronounced t. Ya, jadi kalau dia berakhir dengan unvoiced sound, maka ed-nya dibaca seperti t. Ya, contohnya work, past-nya menjadi worked. Jadi seperti t di belakangnya ya, bukan ed. Jadi bukan worked, tapi worked. T di belakangnya. Ya, another example, help, bukan help it, ya, tapi helped, seperti T di belakang. Help, helped. Kemudian laugh menjadi laughed, ya, laugh, laughed. Nah, apa sih unvoiced sound ini? Unvoiced maksudnya no vibration in your throat. Ketika kita mengucapkan konsonan di akhir, itu tidak ada vibration, tidak ada getaran di tenggorokan kita. Nah, coba ya teman-teman tempel jari di tenggorokan, tapi nggak usah kencang-kencang ya, ditekan sedikit, misalnya sambil mengucapkan huruf S. Nah, tidak ada vibration kan, tapi coba mengucapkan huruf Z atau Z ya. Z. Nah, kita merasakan ada getaran or vibration di tenggorokan. Jadi inilah yang disebut unvoiced dan voiced. Ya, jadi kalau S itu termasuk unvoiced.
Karena ketika kita bilang S itu tidak ada getaran. Tapi Z atau Z itu termasuk voiced. Karena kalau kita mengucapkan Z, kita bisa merasakan ada getaran di tenggorokan. Nah, apa saja sih unvoiced sound itu? Unvoiced consonants include P, P, ya. Jadi help tadi termasuk K, atau work tadi ya, itu termasuk unvoiced. S, tadi kiss, S. Kemudian sh, seperti di wash ya, wash. Ketika kita mengucapkan wash itu tidak ada getaran di tenggorokan. Kemudian ch, ya, seperti watch, watch itu juga tidak ada getaran. Kemudian f di sini seperti laugh ya, laugh itu tidak ada getaran. Jadi kalau kata kerjanya berakhiran unvoiced consonants ini, maka kita pronounce the ed with t atau t tadi ya. Jadi work, worked, help, helped, laugh, laughed. Ya, jadi belakangnya t seperti itu. Cukup jelas ya. Yang ketiga, id-nya dibaca d, seperti huruf D. Ya, ini yang bagaimana? If the verb ends with a voiced sound, the ed is pronounced D. Ya, jadi kalau dia berakhiran dengan voiced sound, kita membacanya d. Ya, contohnya, example, play. Play. The past is played. Played. D. Ya, jadi bukan played. Jadi kita tidak baca id-nya, bukan played, tapi played. Oke. Kemudian clean. Clean. Coba diucapkan sambil dipegang tenggorokannya. Clean. Ya, ketika kita membaca n-nya, itu kita merasakan ada getaran di tenggorokan. Berarti n ini adalah voiced sound. Clean, kita tidak baca cleaned, tapi cleaned. Jadi ada sound d di belakang ya. Cleaned. Oke, another example. Join. Sambil dipegang tenggorokannya, join. Ya, ada getaran di tenggorokan. This is a voiced sound. Jadi kita membacanya dengan d. Jadi joined. Bukan joined, tapi joined. Oke, cukup jelas ya. Jadi voiced ini your throat vibrates. Jadi tenggorokan kita bergetar ketika kita mengucapkan. Voiced consonants include, nah kita lihat di sini ada banyak sekali ya daftarnya, and all vowel sounds, dan termasuk semua huruf hidup. Kalau misalnya susah untuk menghafalkan, bisa dengan cara tadi ya, sambil dirasakan apakah ada getaran di tenggorokan atau tidak. Kalau tidak ada getaran, berarti bacanya seperti huruf T, teh. Tapi kalau ada getaran di tenggorokan, berarti kita bacanya seperti huruf D, d. Oke, quick summary. Jadi ada 3 cara pengucapan atau pronunciation untuk past verb. Yang pertama, dibaca. Jadi it or it. Nah, ini adalah untuk verb ends with the sound T or D. Ingat ya, berakhiran sound T or D, bukan hurufnya, tapi cara pengucapannya berakhiran dengan T or D. Di sini saya kasih contoh lagi, invite. Invite berakhiran dengan huruf E or I, tetapi when we pronounce, it ends with T, invite. Nah, that's why we read it as invited. Kita baca ed-nya, invited. Okay? Now the second one, verb ends with an unvoiced sound. Kita bacanya t. Wash, we pronounce it as washed. Washed. T. Ya. Kemudian verb ends with a voiced sound. We pronounce it with d. Contoh, open. Ketika kita mengucapkan n, ada getaran di tenggorokan. This is a voiced sound.
Okay, so open, the past is opened. Opened. Ya, bukan opened, tapi opened. Oke, cukup jelas ya? Nah, kalau sudah cukup jelas, let's practice. Kita latihan ya. Saya akan berikan 10 verbs, teman-teman coba bedakan. Apakah ini pronunciation-nya it, seperti yang pertama, it or it, ataukah t, ataukah d, Oke? The first one, how do you pronounce this? Included. Ya, jadi dibaca, id-nya dibaca ya. Kenapa? Karena include, and sound-nya adalah d. Walaupun dia berakhiran huruf e, tetapi membacanya berakhir dengan d sound ya, include. Karena itu id-nya kita baca, included. Oke, next. How do you pronounce this? Pushed. Pushed with t sound. Oke, kenapa? Karena push itu unvoiced, tidak ada getaran di tenggorokan. Push, tidak ada getaran. Karena itu pasnya kita bacanya pushed with t sound. Oke, next. How do you pronounce this? Loved. Loved with d ya. Loved. Coba kita sebutkan verb asalnya ya, love. Love. Nah, ada getaran di tenggorokan. Karena itu untuk pastnya kita baca dengan d ya, jadi loved. Loved. Oke. Next. How do you pronounce this? Enjoyed. Enjoyed. Next. Waited. Waited. Next. Watched. Watched with t ya, watched. Ini unvoiced sound. Oke, next. Kata kerja asalnya adalah allow. Oke, let's try. Touch your throat, allow. Oh, there is a vibration. So, allowed. Oke, allowed. Next. Accepted. Accepted. Ya, ini N soundnya adalah T, accept. Maka id-nya kita baca. Accepted. Accepted. Okay, next. Called. Called. Kita coba. Call, ada vibration ya. Call. Call, ada vibration di tenggorokan. Pastnya called with d sound. Okay, called. Okay, next. How do you pronounce this? Stopped. Stopped with t ya, karena stop kita coba stop, no vibration ya. Stop dipegang tenggorokannya, tidak ada vibration. This is unvoiced. Karena itu kita bacanya stopped with t. Stopped. Nah, nggak usah khawatir ya teman-teman, semakin sering kamu berlatih, kamu akan semakin merasakan bedanya. So lama-lama it will happen to you naturally. Just keep on practicing. Okay? Remember, small sounds make a big difference. Even an ED can change everything. Semoga video ini bisa membantu kamu sehingga kamu lebih percaya diri ketika mengucapkan kata-kata kerja dalam bentuk past tense. So, kalau kamu merasa terbantu, silakan di like atau bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe dan set the notification supaya kamu nggak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan atau topik-topik tertentu yang kamu ingin saya bahas, silakan tulis di kolom komen ya. Nanti akan saya coba buatkan videonya. Oke, thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!